Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya dan pertolongannya, kita semuanya alhamdulillah dipertemukan kembali dalam rangka yaitu bersama-sama tholabul ilmi, yaitu meneruskan pembahasan kita tentang ahkamu janaiz, yaitu tentang pengurusan jenazah. Karena apa? Masih banyak kaum muslimin di mana kalau keluarganya ada yang meninggal atau kerabatnya meninggal, masih banyak tentang pengetahuan cara bagaimana mengurus jenazah dengan secepatnya. Kebanyakan jika keluarga atau kerabat meninggal, bukanlah cepat-cepat untuk mengurusnya, akan tetapi hanyalah menangisinya, meratapinya, dan berkeluh kesah. Lalu bagaimana mau diapakan jenazah ini? Makanya kewajiban kita seorang muslimin yaitu wajib untuk mempelajari tentang pengurusan jenazah, karena sebaik-baiknya, seutama-utamanya ketika keluarga kita atau kerabat kita yang ada yang meninggal, maka yang utama adalah kita yang mengurusnya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu senantiasa teguh di atas sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fillah, pada pertemuan yang lalu, yaitu sampai dengan mengkafaninya, dan insya Allah kita akan lanjutkan yaitu tentang bagaimana cara mensolati sesuai sunnah Rasulullah SAW, dan insya Allah akan dilanjutkan nanti bagaimana cara penguburan yang sesuai sunnah. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama-tama yaitu adalah yang kita pahamin adalah bahwasannya sholat jenazah seorang kaum muslimin, mensolatkan jenazah kaum muslimin, bahwa hukumnya adalah wajib. Berarti di luar kaum muslimin tidak ada hubungannya, bahkan tidak boleh mensolatkan atau mendoakan. Akan tetapi kalau kaum muslimin yang meninggal, maka hukumnya adalah hukum wajib kifai, artinya wajib kifayah.
Hukum sholat janazah ini adalah wajib untuk berjamaah. Seperti wajibnya ada sholat 5 waktu, yaitu berjamaah. Jumlah minimal jamaah sholat jenazah adalah 3 orang. Dan disukai atau disunahkan bahwasannya sholat jenazah adalah membuat 3 saf barisan atau lebih, yaitu dengan ganjil. Jadi barisan ini lebih banyak, lebih bagus, dan lebih afdol. Namun perkataan ini, jamaahnya lebih bagus ini, lebih banyak ini sifatnya adalah umum. Karena apa? Yang terpenting bukanlah banyaknya jumlah jamaahnya, akan tetapi adalah yang diperlukan, yang diutamakan adalah jamaah, yaitu yang akidahnya lurus, pemahaman agamanya bagus, maka itulah yang diharapkan, bisa bermanfaat bagi si mayit. Kalau jamaahnya banyak, umpamanya kebanyakan anak-anak, banyak jamaahnya, tapi orangnya jarang sholat, bahkan tidak pernah sholat. Kalau berpuasa Ramadan juga bolong-bolong. Doanya pun tidak hafal. Maka yang banyak ini tidak akan memberikan manfaat bagi si mayit. Makanya dengan catatan jangan mengatakan bahwa sana si fulan disolatkan, masya Allah jamaahnya banyak sekali. Namun perlu kita lihat siapa banyaknya, itu orang siapa. Apakah orang yang akidahnya lurus, pemahamannya agama yang bagus, itu yang terpenting. Kemudian syarat sholat jenazah yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil, seperti syaratnya sholat biasa, sholat 5 waktu dan sholat yang lainnya, itu syaratnya. Kemudian rukun sholat jenazah yaitu niat, berdiri bagi yang mampu berdiri, bertakbir 4 kali, lalu membaca surat Al-Fatihah, sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdoa bagi si mayit dan salam. Lalu yang jadi pertanyaan, yang selama ini banyak dipahamin, banyak kaum muslimin yang menyangka bahwasannya sholat jenazah itu yang afdol, yang sunnah, yaitu di masjid. Apakah perkataan ini betul? Padahal di zaman Rasulullah SAW sunnahnya sholat jenazah ini afdolnya yaitu di luar masjid. Jadi afdolnya, sunnahnya yaitu di luar masjid, yaitu suatu tempat yang disiapkan untuk sholat jenazah. Tapi boleh juga
sholat jenazah dilaksanakan di dalam masjid, karena Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan sholat jenazah di dalam masjid. Akan tetapi kalau kita bicara mana yang lebih afdal dan sunnah sholat jenazah, maka jawabannya adalah di luar masjid. Di luar masjid. Bahkan alhamdulillah baru kemarin hari Jumat pagi saya juga ikut melaksanakan sholat jenazah itu di pelataran. Mungkin kalau di tempat lain ada, saya pernah menemukan bahwasannya tempat khusus untuk mensolatkan jenazah. Jadi perlu dipahamin, sunnahnya sholat jenazah itu atau afdolnya bukan di dalam masjid. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui sunnahnya di luar masjid, lalu siapa yang berhak menjadi imam sholat jenazah? Yaitu yang berhak menjadi imam sholat jenazah itu wali atau pemimpin umat di sekitarnya. Mungkin kalau di lingkungan kita ya imam masjid. Jika keduanya tidak ada, pemimpin umat nggak ada, wakilnya juga tidak ada, walinya juga tidak ada, maka yang lebih pantas yaitu mengimamin orang-orang yang baik, yang bagus, yang banyak hafalannya tentang Al-Quran. Namun kalau keluarganya dan kerabatnya ada yang lebih baik bacaan Al-Qurannya dan hafalannya, dan tahu tata cara untuk pelaksanaan sholat jenazah, maka lebih diutamakan yaitu dari kerabatnya. Makanya ketika kita mensolatkan, seharusnya yang berhak menunjuk imam itu adalah dari keluarga si mayit. Jangan semuanya jamaah menunjuk si fulan dan ini dan itu. Akhirnya menjadi membuang-buang waktu, tidak cepat disolatkan. Selanjutnya, biasanya sebelum disolatkan jenazah ini, yang sudah menjadi kebiasaan terutama di negeri kita ini adalah sebelum disolatkan itu ada acara sambutan-sambutan. Contoh yang paling kita dengar, kita saksikan kebanyakan di tempat lain, antara lain yaitu ketika mau mensolatkan, bahwasannya seorang imam akan minta persaksian kepada jamaah dengan ungkapan-ungkapan yang sudah masyhur. Dia mengucapkan yaitu, apakah mayat si fulan ini orang yang baik? Apakah jenazah fulan ini orang yang baik? Sampai 3 kali. Biasanya diulang sampai 3 kali,
dan jamaah menjawab, apakah si fulan ini, mayit ini orang yang baik? Baik, semuanya menjawab. Apakah jenazah si fulan ini khair? Khair, ikut semuanya. Apakah jenazah si fulan ini khair? Khair, baik. Dakhulal jannah. Dilanjutkan dakhul jannah. Bahwasanya persaksian jamaah adalah mengatakan baik, dan seorang iman ini mengatakan dakhulal jannah. Apa dakhulal jannah, Pak? Masuk surga. Masya Allah ya, subhanallah, gampang sekali ya. Ya kalau betul orang ini baik, kalau orang ini tidak baik, contohnya sholatnya jarang-jarang, bolong-bolong, puasa Ramadan juga bolong-bolong, suka mabuk-mabuk, bermaksiat terus-menerus, jarang ke masjid. Apakah kita berani mengatakan bahwasannya jenazah si fulan ini baik? Kira-kira beraninya Pak mengatakan? Persaksian Pak ini Pak ya, persaksian akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya kalau memang si fulan ini baik, kan kita tahu setiap harinya mundar-mandir kemana arahnya tahu. Akan tetapi kalau tidak tahu, maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak bermanfaat atau sama sekali tidak ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya persaksian saksi palsu. Maka dari itu tidak perlu itu persaksian diungkapkan. Baik. Setelah mengangkat imam untuk mensolatkan, maka kita persiapkan bagaimana tata cara, yaitu pelaksanaan sholat jenazah. Saya minta tolong sama ini teman dari remaja ini dipersiapkan apa tuh meja untuk persiapan kita langsung praktek bagaimana kita mensolatkan jenazah. Di sebelah sini aja, ke sini, menghadap ke sana, ya di tempat. Itu jenazahnya bisa ditaruh di sini. Apa? Kita lanjut. Kita akan praktekkan yaitu tentang bagaimana sholat jenazah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Katakanlah ini mayit ya, mayit sebelah sini kepala atau kiblatnya mungkin dari sana, kiblat di sana. Kalau jenazahnya ini seorang laki-laki, jenazah orang laki-laki, ini kepala, ini kaki,
maka posisi imam adalah lurus dengan kepala begini. Kalau jenazah ini wanita, maka di tengah-tengah, di tengah-tengah. Bagaimana kalau ada jenazah sampai 3, ada laki, ada perempuan, ada anak-anak, maka boleh disolatkan sekaligus. Caranya begini, ditaruh jenazah laki-laki paling depan, jenazah laki-laki paling depan, jenazah perempuan di baris kedua, namun kepala agak ke atas, kepalanya agak ke atas. Kemudian jenazah anak-anak maka sejajar dengan jenazah laki-laki dewasa. Karena apa? Perempuan harus agak maju. Kalau disolatkan sendiri ada di pas tengah-tengah. Maka kalau ini dimajukan, ini sini akan pas. Ini kena yang dia lurus kepala laki, dan yang sini kena tengah-tengahnya jenazah wanita, dan yang laki juga. Itu kalau jenazahnya 3. Kemudian dipersiapkan seorang imam berdiri lurus menghadap kiblat. Kan mulai kan? Kan mulai. Di belakang sudah ada jamaah yang akan mensolatkan, yaitu disunahkan 3 baris atau lebih di belakang. Semuanya imam baik jamaah yaitu berdiri lurus menghadap kiblat, pandangan mata tertuju pada tempat sujud sini, ya, tempat sujud. Ini berlaku sholat fardu atau sholat yang lainnya. Kalau ingin melaksanakan sholat, maka siap pandangan tidak boleh ke arah atas, arah kanan dan arah kiri, yaitu ditujukan kepada tempat sujud. Setelah itu sudah siap, niat, berniat di dalam hati dengan ikhlas dan tulus. Perlu dipahamin, niat di dalam hati. Niat ini tidak ada kaitannya dengan ucapan atau gerakan bibir. Niat ini di dalam hati. Contohnya begini, Pak. Ini sudah ada jenazah. Para jamaah sudah baris, imam sudah berdiri sini. Itu sudah termasuk nih niat bahwasanya kita semuanya akan mensolatkan jenazah. Makanya niat ini adalah di dalam hati. Setelah itu adalah takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Kita mulai takbir pertama. Sudah siap semuanya? Jamannya? Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini
yang sunnahnya adalah telapak tangan menghadap kiblat dan jari-jari dirapatkan. Dan ini hanya ada pada dua tempat. Yang pertama, Allahu Akbar sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Tapi kadang-kadang Pak, kita saksikan banyak yang saudara-saudara kita ini kalau sholat angkut-angkutan, tidak serius, mengangkat tangan Allahu Akbar, atau cuma Allahu Akbar. Yang serius gitu loh, gini Allahu Akbar, mantep gitu loh. Jangan Allahu Akbar gini atau gini, boleh gini, boleh gini, boleh. Namun sunnahnya mungkin diantara ikhwan kita semuanya yang sudah pernah belajar yaitu sifat sholat Nabi, maka paham bahwasanya yaitu Allahu Akbar menghadap ke kiblat begini dengan rapat. Ini termasuk sholat apa saja, sholat wajib, sholat sunnah begini Allahu Akbar pertama, kedua sejajar dengan telinga Allah Akbar. Setelah itu ditaruh di atas, tempelkan di dada. Posisi tangan ini boleh begini, baik sholat sunnah maupun sholat wajib sama. Boleh Allah Akbar langsung begini, boleh begini. Tapi jangan di sini Pak, kadang-kadang ada itu buang di perutnya begini. Atau Allahu Akbar diputar. Saya dulu kalau gitu begitu Pak di kampung. Jadi Allahu Akbar putar di sini. Baik, kita lanjut. Setelah takbir pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan sirri, diawali dengan ta'awud. Takbir kedua ya, yaitu membaca selawat kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi, selawat Nabi, yaitu selawat seperti selawat bacaan sholat tahiyat akhir, atau yang lebih ringkas lagi, kalau diringkas boleh saja Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Tapi yang lebih utamanya yaitu lengkap, yaitu seperti sholawat di akhir sholat atau tahiyat ketika sholat. Selanjutnya yaitu takbir ketiga, membaca doa khusus bagi si mayit. Baca ini juga dengan siri. Kalau yang belum hafal juga dihafalin. Jangan hanya niat ya, pokoknya yang penting niat ikhlas, tapi doanya enggak hafal. Makanya kewajiban kita yaitu kalau belum hafal doanya dihafalin. Kemudian takbir terakhir keempat. Takbir keempat ini boleh langsung salam, boleh diteruskan membaca doa. Jadi boleh langsung salam, boleh dilanjutkan baca doa. Di sini ada khilaf tentang mengangkat tangan 4 takbir. Yang pertama, pendapat yang pertama yaitu
disunahkan mengangkat tangan ketika takbir hanya di waktu pertamanya. Jadi tidak semua 4 takbir angkat tangan. Itu pendapat yang pertama, yang sunahnya hanya takbir sekali di awalnya. Pendapat yang kedua yaitu mengangkat tangan setiap takbir. Jadi dua-duanya boleh. Kalau memilih yang sunahnya ya di yang pertama. Makanya ketika sholat jenazah ada yang takbir pertama, ada yang setiap 4 takbir diangkat tangan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian salam ini juga ada perbedaan. Ada perbedaan. Boleh salam ini hanya 1 kali salam ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 1 kali ke kanan. Dan boleh juga ke kanan dan ke kiri. Silahkan. Dua-duanya, yaitu ada tuntunannya. Yang jadi pertanyaan, apakah makmum ketika sholat membaca takbir ikut dikeraskan seperti yang kita sering saksikan pada umumnya? Ketika imam takbir Allahu Akbar, maka makmum semuanya Allahu Akbar semuanya. Maka jawabannya yang baik tidak dikeraskan, tidak dikeraskan, kecuali imam adalah pemimpin. Coba bandingkan Pak, sholat dengan gaduh Allahu Akbar bareng-bareng dengan tenang, khusyuk yang mana? Kita bandingkan. Pasti kalau yang paham khusyuk yang tidak mengeraskan suara Allahu Akbar bersama-sama. Ini yang perlu dipahami Pak ya. Jadi sebaiknya makmum jamaah yang di belakang tidak mengarahkan suara, karena bacaan sholat jenazah ini sifatnya adalah lirih. Selesai disolatkan, diselesaikan ya, sudah selesai. Setelah selesai disolatkan, maka tidak ada tambah-tambahan doa-doa, baca-bacaan setelah jenazah disolatkan, karena tidak ada satupun sunnahnya dari Al-Quran maupun Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika sudah selesai disolatkan, maka cepat-cepat dibawa ke pemakaman. Itu tidak ada doa-doa. Karena apa? Ketika kita sholat jenazah, doa di waktu sholat jenazah itu adalah sudah mencukupin, sudah lebih afdol, karena isinya doa. Baik, sudah selesai Pak ya. Selesai kita mensolatkan, kemudian kita lanjut, yaitu kita bawa ke pemakaman. Kita lanjut ya. Bagaimana caranya, yaitu memakamkan atau menguburkan
jenazah dengan sunnah. Baik para jamaah, ketika kita mengantar jenazah ke pekuburan, akan memakamkannya, maka yang perlu diperhatikan yaitu tentang adab-adab masuk ke pekuburan, ke pemakaman. Karena kebanyakan kaum muslimin, bahkan mungkin yang sudah pernah mengaji juga nih, banyak yang dilupakan, banyak yang diabaikan. Contohnya yaitu ketika kita memasuki pemakaman, yang kita lakukan adalah mengucapkan salam kepada para penghuni makam. Contoh salam yang paling pendek aja, assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikum. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Kalau diartikan begitu. Dan insya Allah kita yang salam tadi, insya Allah pasti akan menyusul kalian. Pasti kan? Pasti. Inilah yang menjadikan renungan bagi kita kalau kita menggunakan salam, bahwasanya insya Allah pasti saya akan menyusul kalian. Tuh, yang pertama adalah salam. Yang kedua yaitu melepaskan alas kaki, sandal, sepatu dan lain sebagainya. Pokoknya dilepas, sunnahnya. Namun kadang-kadang beralasan kotor, sepatu masih baru. Kalau alasan kotor, sepatu masih baru, kan banyak air, bisa dicuci. Ini alasan-alasannya kayak begini, ini alasan-alasan yang tidak tepat. Tidak tepat. Ini banyak diabaikan. Selanjutnya, ketika mau menguburkan jenazah, jangan sekali-kali menyakiti jenazah yang sudah dikubur. Dengan apa? Menginjak kuburnya, mendudukinya, atau lain sebagainya. Cara ini adalah tidak boleh menginjak-injak kehormatan walaupun sudah meninggal. Ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang kalau udah mau berkerumun di tempat untuk menguburkan, tidak mengindahkan kanan kiri, ada makam diinjak-injak dan lain sebagainya. Masya Allah, tidak boleh. Kemudian tempat ada lubang kubur jenazah ini adalah ada dua macam yang dibolehkan. Yang pertama adalah lahat, yang kedua adalah syak. Lahat yaitu melubangin liang kubur ke arah kiblat, agak melorong, itu namanya lahat. Dan ini yang lebih abdol, lebih utama. Ada yang syak, maka yaitu melubangi di tengah-tengah
lubang yang di tengah dilubangi lagi. Dan syak ini dikhususkan yaitu di selain kita, artinya kaum muslimin. Ahladul lana wa syakku li ghairina. Sedangkan apa tuh? Lahat itu bagi kita kaum muslimin. Ada syak bagi selain kita, walaupun dua-duanya boleh, namun yang lebih abdul, yang lebih utama bagi kaum muslimin yaitu lahat. Kemudian seharusnya diadakan suatu pandu. Siapa yang akan memimpin pelaksanaan penguburan ini, itu ditunjuk terutama yaitu ahli keluarganya si mayit. Karena kebiasaan kalau sudah dimakam, yang tadinya itu di rumah nggak ikut nyuati juga tidak, memandikan juga tidak, mengkafan juga tidak, tak tahu berada di kuburan duluan, ngatur segala macamnya, seakan-akan dialah yang paham. Akhirnya semua jamaah ngatur semuanya, menjadikan gaduh, begini. Maka sebaiknya yaitu keluarga si mayit menunjuk satu orang yang dipercaya yaitu untuk mengomando pelaksanaan penguburan ini. Kemudian yang lebih berhak untuk menerukan jenazah adalah walinya. Kemudian dipersyaratkan siapa yang menguburkan jenazah atau menanamnya ke lubang, maka malamnya itu tidak bercampur berhubungan dengan suami istri. Dan sunahnya memasukkan atau menurunkan mayat ini yaitu dari arah kaki, belakang kubur, posisi kaki. Begini contohnya. Ini kan kaki, Pak. Kaki di kiblat. Maka sunahnya memasukkan jenazah ini dari arah kaki. Begini. Terus yang di lubang ini menerima jenazah ini. Langsung itu sunahnya. Namun demikian, kalau tidak memungkinkan dari arah kaki, bisa dari arah depan. Akan tapi diutamakan yaitu dari arah kaki. Kemudian meletakkan si mayat yaitu sebelah kanan tubuh. Jadi posisi terbaring, wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi contoh, minta tolong. Ini dia. Balik. Ya.
Contohnya ini liang kubur. Liang kubur dari arah kanan, dari kaki tadi dimasukkan, diterima begini. Ini dinding dan sini adalah lahat. Maka posisi ini adalah dimiringkan menghadap kiblat. Begini, menghadap kiblat. Ada sebagian ketika jenazah ini sudah dimiringkan begini, seakan-akan adalah suatu keharusan, kewajiban, yaitu membuatkan bulat-bulatan tanah. Biasanya jumlahnya ganjil. Kalau orang Jawa itu katanya apa katanya ya? Orang Jawa itu gelu. Jadi kalau nggak kasih gelu, mayat ini nanti akan gentayangan pulang. Ya, gelu. Biasanya dibikinkan bundar-bundar tanah. Apa maksudnya ini? Kayak begini harus kita tanyakan kepada yang sering membuat gini nih. Apa Pak gunanya? Oh, dari sananya begini, dari turun-temurun harus dikasih begini. Kalau udah kasih kudu, kewalat kamu. Sebenarnya Pak, bulat-bulatan tanah ini gunanya untuk menghadang jenazah ini, dikhawatirkan akan terbalik begini. Itu gunanya. Jadi tidak ada kaitannya, keutamaannya, bahkan kewajiban untuk membuat bulat-bulatan tanah ditaruh di sini. Tidak ada kaitan sama sekali. Ini perhatikan. Ada yang itu memaksakan, sering saya menguburkan tuh, katanya harus tuh. Dia tidak mengatai kondisi kuburnya, bikin lagi bundaran. Nah di sini banyak air, begitu taruh hancur lagi, bikin lagi hancur lagi. Oh, Pak, hancur kan? Saya begitu. Gunanya begini Pak, supaya ini tidak miring begini. Jangan dipaksakan. Itu gunanya. Selanjutnya, siapa yang menurunkan jenazah, maka disunahkan yaitu membaca apa bacaan Pak? Yang pernah menurunkan jenazah, Bismillahirrahmanirrahim wala milati atau wala sunati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita turunkan di orang yang di liang lahat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wala milati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku meletakkan jenazah ini dengan namamu ya Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Yang jadi pertanyaan, ini kan udah dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat. Apakah ikatan-ikatan ini harus dibuka, harus dilepas? Jadi biasanya Pak, ya keumuman, pokoknya harus dilepas. Kalau tidak dilepas, awas ya, nanti malam pulang ke rumah kamu jadi pocong. Kalau tidak dilepas ikatannya ini, jadi tidak ada kewajiban sama sekali atau sunnahnya untuk melepas
ikatan-ikatan ini kalau toh dibuka itu adalah mustahab, disukai, bukan sunnah. Disukai bukan sunnah ya Pak ya, disukai. Jadi artinya boleh dibuka dan boleh tidak. Jadi kayak begini tidak boleh dipermasalahkan. Jadi boleh dibuka, boleh tidak. Ya. Jadi kadang-kadang takut. Wah, itu jenazahnya si fulan tuh ikatannya tidak dibuka, tidak kasih gelu. Nanti malam akan jadi pocong gentayangan. Kalau ini memang terjadi, tidak kasih gelu, ikatan-ikatan ini tidak dibuka, yang pertama-tama didatangi apa? Jin gentayangan atau si mayat ini datang ke rumah, maka saya niat pertama kali datangin, karena saya sering memakamkan tidak saya buka, tidak saya kasih gelu. Ternyata Pak, tidak ada satupun mayat yang gentayangan mendatangi ke rumah saya. Kalau itu terjadi, Masya Allah Pak, setiap malam ini banyak sekali ke rumah saya itu laporan atau apa, protes, saya tidak dibuka ikatannya, saya tidak dikasih gelu, maka saya akan menuntut kamu. Wah, masa ngeri juga ya. Ini ya. Ternyata tidak benar. Itu adalah jin menipu kita, setan menipu kita. Tidak benar. Setelah ditimbun, setelah ini udah ini boleh dibuka atau tidak, wajah boleh dibuka atau tidak, boleh dibuka atau tidak, maka ditimbun. Sebelum ditimbun, seorang komando yang ditunjuk untuk memimpin pelaksana jenazah ini berdiri. Jadi ada syariatnya. Ketika Rasulullah SAW telah mengubur jenazah, maka berdiri, yaitu meminta agar para jamaah mendoakan, dan yang berdiri juga mendoakan jenazah itu, karena waktu itu akan segera ditanya oleh malaikat. Jadi berdiri, berjamaah dikasih tahu, berdoa, yaitu Allahumma gfir lahu, Allahumma sabithu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah teguhkanlah dia jenazah ini. Itu mendoakan. Kemudian semua yang hadir di makam ini juga sering dilupakan. Yang ikut hadir di makam, maka dianjurkan, disunahkan, yaitu menggenggam tanah 3 kali, ditaburkan ke luang lahat. Itu sunahnya. Jangan coba mengirimkan dari rumah, udah di sana ngobrol, tawa-tawa, bercanda, saya pulang. Akan disunahkan berdoa dan menghadap kiblat dan menggenggam tanah, ditaburkan ke liang lahat. Terus setelah itu ditimbun. Timbunan ini adalah tingginya adalah satu jengkal, tidak lebih dari itu, dan tidak boleh di keramik,
dikasih tulis-tulisan, nisan lain sebagainya. Sunnahnya itu dikasih tanda dengan batu, ditaruh di kepala supaya bisa di oh si fulan makamnya di sini. Tuh. Jadi tidak boleh dibangun, tidak boleh. Tapi ada sebagian Pak, saya yang melihat sendiri Pak, mungkin orang kaya kali ya, ketika saya mengantarkan jenazah keluar Jawa, Masya Allah Pak, ada makam itu, di atas makam itu dicor, nggak bohong Pak, saya melihat mata saya sendiri, dicor. Masya Allah, subhanallah, apa ini dicor? Mungkin ya perkiraan supaya kasihan lah, biar nggak kehujanan, nggak kebanjiran. Padahal ini perbuatan yang dilarang dan diharapkan, tidak boleh. Jadi tinggal coba sejengkal tangan. Tuhan. Selesai. Selesai dimakamkan, maka setelah selesai memakamkan, yaitu diantara tadi adalah mendoakan tadi, mendoakan si mayit. Adapun yang banyak dilakukan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ketika sudah ditanam, dikubur, maka diadakan yaitu melakukan talqin. Paham talqin? Talqin ini Pak sebenarnya diucapkan ketika si orang ini akan sakaratul maut, maka tidak ada sunnahnya satupun yaitu membacakan talqin, tidak ada. Setelah selesai dimakamkan, maka sudah selesai dari kubur, kita pulang bersama-sama dengan tata cara jangan sampai menginjak makam-makam yang lain. Jadi tidak ada acara-acara tambah-tambahan doa-doa yang dipimpin setelah pemakaman jenazah. Kemudian setelah kita mensolatkan, menguburkan, ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan bahwasanya barang siapa yang mengiringi jenazah sampai mensolatkan, maka akan mendapatkan pahala 1 qirot. 1 qirot itu besarnya segunung Uhud. Dan barang siapa mengiringin, mensolatkan, mengantarkan sampai pemakaman selesai, maka diberikan pahala 2 qirot, yaitu besarnya 1 qirot gunung Uhud. Subhanallah, besar sekali, besar sekali. Sudah selesai Pak ya. Jadi dari awal sampai pemakaman ini sebaiknya yang lebih afdal berhak mengurus adalah ahli warisnya. Itu yang lebih afdal. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini bermanfaat bagi saya sendiri dan kaum muslimin umumnya. Nah, apa yang saya sampaikan ini yaitu apa-apa yang telah saya pelajarin dan
apa yang telah saya amalkan dan praktekkan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Oh, perempuan. Apakah perempuan boleh ikut mensolatkan jenazah? Boleh. Boleh. Akan tetapi tempatnya di belakang kaum laki-laki. Boleh mensolatkan jenazah. Ya, boleh. Ada satu lagi yang belum disampaikan. Ketika mengantarkan jenazah, keranda itu apakah harus dikasih bunga-bunga? Biasanya kan dikasih bunga-bunga. Apa manfaatnya? Ya, ini kalau kita pahamin. Kenapa harus dikasih bunga-bunga di kalung-kalungan itu? Padahal ini membuatnya lama kan, 7 bunga. Lama buatnya itu. Apa manfaat buat si mayat? Sama sekali tidak ada manfaatnya. Maka dari itu tidak perlu dikasih kalungin bunga-bunga di atas keranda. Ya. Mari kita tutup karena sudah siang dengan baca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.